Sobat finansial, coba bayangin. Generasi yang katanya paling melek teknologi, paling adaptif dengan perubahan, dan paling vokal di media sosial, justru sedang menghadapi krisis keuangan yang senyap, tapi mengkhawatirkan. Hampir 40% dari Gen Z dan milenial, anak muda usia 19-34 tahun, gagal bayar pinjaman online. Data ini disampaikan langsung oleh Direktur Riset Kor Indonesia, Etika Karyani. Artinya, dari setiap 10 anak muda yang minjem uang lewat aplikasi, 4 diantaranya gak bisa balikin tepat waktu. Ini bukan cuma soal utang, tapi cerminan dari gaya hidup, yang seringkali lebih cepat dari kemampuan kantong. Kemudahan akses pinjaman, rendahnya literasi keuangan, ditambah tekanan gaya hidup sosial media, akhirnya jadi bom waktu. Sobat finansial, fenomena ini nggak muncul tiba-tiba. Ada pola yang jelas di balik angka 40% tadi. Gaya hidup konsumtif jadi salah satu pemicunya. Banyak dari kita, terutama generasi muda, terjebak pada budaya biar terlihat mampu daripada benar-benar mampu. Makan di tempat hits, gadget terbaru, traveling biar bisa update story, semua itu bikin pengeluaran melebihi pemasukan. Ditambah lagi, teknologi sekarang bikin utang jadi semudah scroll TikTok. Cuma butuh KTP dan klik-klik di aplikasi, uang langsung cair. Tapi, cicilan tetap harus dibayar. Masalahnya, banyak dari kita belum punya bekal literasi keuangan yang cukup. Belum ngerti soal bunga majemuk, belum tahu bedanya kebutuhan sama keinginan, bahkan belum ngerti cara hitung kemampuan bayar. Akhirnya, utang yang niat awalnya buat darurat, malah jadi jebakan. Sobat finansial, ternyata angka gagal bayar ini bukan cuma asumsi. Data resmi dari OJK mencatat, bahwa per Juni 2024, tingkat wan prestasi atau TWP 90, alias keterlambatan bayar lebih dari 90 hari, untuk Gen Z dan milenial, sudah tembus 37,1%. Artinya, lebih dari sepertiga anak muda yang ambil pinjaman online, nggak mampu bayar tepat waktu. Ini bukan sekadar terlambat sehari 2 hari, tapi sudah lewat 3 bulan lebih. Nah, kalau sudah masuk kategori TWP 90, dampaknya nggak main-main. Nama kita bisa masuk daftar hitam layanan keuangan, alias masuk sistem informasi debitur bermasalah. Efeknya, gagal apply kartu kredit, ditolak KPR, bahkan bisa menghambat peluang kerja di industri yang butuh rekam jejak keuangan bersih. Dan ini semua terjadi saat usia kita masih produktif. Sobat finansial, ternyata masalah gagal bayar ini gak cuma menimpa individu. Beberapa platform besar pun ikut terdampak. Investri misalnya, kehilangan izin operasional dari OJK pada Oktober 2024 karena melanggar ketentuan ekuitas minimum dan tidak dapat memenuhi kewajiban operasional serta pelayanannya. Mantan CEO-nya, Adrian Gunadi, bahkan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan perjanjian dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Tanifan juga mengalami nasib serupa. OJK mencabut izin usahanya pada Mei 2024 setelah perusahaan gagal memenuhi kewajiban kepada lender dan menghadapi masalah kredit macet yang signifikan. Tingkat keberhasilan pembayaran 90 hari Tanifan sempat turun hingga 50,09% pada Oktober 2022. Koin P2P, anak usaha dari Coinworks, menghadapi kasus penipuan oleh debitur yang membawa kabur dana pinjaman sebesar 365 miliar rupiah. Kasus ini menyebabkan penundaan pembayaran kepada lender dan meningkatkan pengawasan dari OJK terhadap operasional perusahaan. Sobat investor, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa masalah gagal bayar di sektor pinjaman online bersifat sistemik dan tidak hanya disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga oleh kelemahan dalam manajemen risiko dan pengawasan di tingkat platform. Sebagai investor atau pengguna layanan ini, penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam memilih platform serta memahami risiko yang ada. Sobat finansial, yang lebih mengkhawatirkan lagi, ternyata masalah ini bukan sekadar kasus 1-2 platform. Per Mei 2024, dari 100 penyelenggara fintech peer-to-peer lending di Indonesia, ada 15 platform yang rasio kredit bermasalahnya, atau yang biasa disebut NPL, tembus di atas 5%. Nah, angka 5% ini bukan angka sembarangan. Ini adalah batas ambang maksimal yang ditetapkan oleh OJK. Artinya, kalau sebuah platform punya NPL lebih dari itu, maka ada sinyal bahaya, alias risiko gagal bayar yang mengintai, tidak hanya borrower, tapi juga lender alias investor. Ini bukan cuma tentang orang-orang yang nggak bisa bayar utang, tapi juga menyangkut kepercayaan terhadap seluruh industri pinjaman online di Indonesia. Ketika NPL tinggi,
Artinya semakin banyak pinjaman yang macet, dan semakin besar pula potensi kerugian bagi para pemberi pinjaman. Dan jangan salah, risiko ini bukan hanya mengintai individu yang meminjam, tapi juga kamu yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di platform P2P lending. Makanya, sebelum tergoda dengan imbal hasil tinggi, penting banget buat cek dulu transparansi platform, kualitas peminjam, dan rasio kredit bermasalah mereka. Karena seperti pepatah lama bilang, keuntungan besar seringkali disertai risiko besar. Melihat tingginya angka kredit macet dan makin banyaknya anak muda yang terjerat utang, OJK akhirnya turun tangan. Sebagai bentuk perlindungan konsumen, OJK kini mewajibkan seluruh platform fintech P2P lending untuk mencantumkan peringatan risiko secara jelas dan mencolok di halaman utama aplikasi maupun website mereka. Bunyinya nggak main-main. Hati-hati, transaksi ini berisiko tinggi. Anda bisa mengalami kerugian atau kehilangan uang jika berutang tanpa kemampuan bayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi. Kalimat ini bukan sekadar formalitas, tapi jadi tamparan keras bahwa pinjol bukan uang gratis, dan iming-iming kemudahan pinjaman bisa berubah jadi bumerang kalau kita nggak paham cara mengelola utang. Langkah ini juga menunjukkan bahwa ekosistem pinjaman digital di Indonesia sedang dalam fase koreksi. Semua pihak, baik regulator, perusahaan fintech, maupun kita sebagai pengguna, harus lebih berhati-hati. Karena ketika satu pihak lengah, dampaknya bisa sistemik, bahkan memengaruhi stabilitas keuangan keluarga, atau lebih luas lagi, ekonomi digital nasional. Sobat finansial, meskipun kasus gagal bayar dan kredit macet makin sering terdengar, ternyata ada satu fakta menarik dan cukup mencengangkan. Per November 2024, total pembiayaan atau pinjaman yang masih beredar dari fintech peer-to-peer lending tembus hingga 75,6 triliun rupiah. Angka ini bukan hanya besar, tapi juga tumbuh 27,32% secara tahunan, alias year on year. Artinya apa? Di tengah gelombang risiko yang mengancam, minat masyarakat terhadap pinjol justru masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan alternatif masih sangat dibutuhkan, terutama oleh kalangan muda dan pelaku UMKM yang belum terjangkau lembaga keuangan konvensional. Namun, pertanyaannya, apakah pertumbuhan yang cepat ini dibarengi dengan manajemen risiko yang sehat, atau justru kita sedang menyaksikan gelembung yang pelan-pelan membesar? Karena jika pinjaman makin banyak, tapi literasi dan kemampuan bayarnya stagnan, bisa jadi ini seperti bom waktu. Dan kita semua, sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital, wajib waspada dan bijak menghadapinya. Sobat finansial, kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya angka TWP 90 nasional, atau tingkat kredit macet di atas 90 hari, masih terbilang relatif terkendali, yaitu berada di angka 2,3% per November 2024. Sekilas, angka ini kelihatan cukup sehat dan bisa bikin kita sedikit lega. Tapi, angka rata-rata ini seringkali menyembunyikan realita yang lebih dalam, terutama di segmen usia muda seperti Gen Z dan milenial. Karena, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, TWP 90, khusus untuk dua generasi ini tembus 37,1%. Ini artinya, ada jurang yang sangat besar antara agregat nasional dan kenyataan yang dialami kelompok tertentu. Dengan kata lain, kita sedang menghadapi dua dunia yang sangat berbeda dalam satu ekosistem pinjol. Dunia yang satu tampak baik-baik saja di permukaan, tapi dunia yang lain mulai kewalahan, menanggung beban utang konsumtif, dan jebakan bunga tinggi. Kalau hal ini dibiarkan tanpa literasi dan pengawasan yang serius, bisa jadi, bukan hanya individu yang terdampak, tapi juga stabilitas sektor fintech itu sendiri. Maka dari itu, penting banget buat kita semua, terutama sobat yang masih muda, untuk lebih bijak memahami risiko dan dampak jangka panjang, sebelum menekan tombol pinjam. Nah, sobat finansial, pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan, biar gak jadi bagian dari statistik gagal bayar pinjol tadi? Yuk, kita bahas langkah-langkah preventif yang simpel tapi powerful, buat melindungi keuangan kita, di era serba digital ini. Pertama, kenali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kedengarannya klise ya, tapi inilah akar dari banyak keputusan finansial yang keliru. Jangan sampai kita berutang hanya demi gengsi sosial, ikut tren, atau sekadar FOMO. Kalau memang gak benar-benar butuh, tunda dulu, nabung dulu. Kedua, pahami bunga dan skema cicilan. Banyak pinjol yang menawarkan kemudahan super instan. Tapi di balik itu, ada bunga dan biaya tambahan, yang bisa bikin tagihan membengkak diam-diam. Pastikan sobat tahu berapa total yang harus dibayar, bukan cuma cicilan per bulan. Ini penting sekali.
Ketiga, jangan asal klik tanpa baca syarat dan ketentuan. Sobat, kita hidup biar serba cepat, tapi jangan sampai gegabah. Banyak kasus orang yang terjebak pinjol ilegal, karena nggak ngecek legalitas dan perizinan. Selalu pastikan platform yang sobat pakai sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Keempat, mulai dari sekarang, bangun literasi keuangan. Ilmu finansial itu bukan cuma buat orang kaya, atau orang yang kerja di bank, tapi buat semua orang. Sobat bisa mulai dari hal sederhana, kayak nonton konten-konten edukatif, seperti video ini. Semakin melek finansial, semakin kecil kemungkinan kita jadi korban utang digital. Dan yang terakhir, jangan malu untuk bilang tidak. Kalau teman ngajak patungan liburan, beli gadget baru, atau ngopi fancy tiap hari, tapi dompet sobat lagi kritis, nggak apa-apa kok bilang nggak dulu. Jaga diri, jaga cash flow, jaga masa depan. Jadi, sekarang sobat finansial sudah lebih paham kan, tentang bahaya pinjol dan bagaimana cara mencegah, terjebak dalam utang digital. Kalau sobat merasa informasi ini berguna, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah. Oh iya, kalau sobat punya pengalaman atau tips lainnya, tentang menghindari utang digital, share di kolom komentar. Dan pastinya, subscribe channel ini, supaya nggak ketinggalan video edukasi finansial lainnya, yang membantu sobat makin cerdas dalam mengelola keuangan. Ingat sobat, keuangan adalah investasi untuk masa depan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bijak, tetap cerdas, dan jangan lupa menjaga keuangan sobat dengan baik.